Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zda Kalisa dari kelas 1A. Di sini saya akan menampilkan video mengenai spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer merupakan gabungan dari spektrometer dan fotometer. Alat ini digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban sebuah sampel yang berfungsi sebagai panjang gelombang. Sedangkan spektrofotometer UV vis adalah salah satu jenis dari spektrofotometer. Prinsip kerja spektrofotometer. Alat ukur satu ini memiliki prinsip yang berjalan lurus dengan hukum Lambert. Prinsip kerja spektrofotometer UV vis dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian alat ini akan diteruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Berkat cahaya yang memiliki panjang tertentu itu kemudian akan diukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu ada larutan yang akan melalui proses absorbansi dan ada pula yang tidak. Selain itu hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya detektor akan menghitung hasil cahaya yang mengetahui hasil cahaya mana yang sampel serap. Fungsi utama dari spektrofotometer adalah untuk menganalisis atau menghitung seberapa besar atau banyak konsentrasi senyawa atas sampel yang sedang peneliti analisis. Sedangkan spektrofotometer UV vis akan berguna untuk melakukan identifikasi nilai absorbansi dari sebuah sampel dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Selain itu, alat ini juga bisa Anda gunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam sebuah larutan. Bagian-bagian spektrofotometer UV vis: yang pertama ada sumber sinar, yang kedua monokromator, yang ketiga sel atau kuvet, yang keempat detektor, yang kelima sinyal prosesor, dan yang keenam beam splitter atau pemecah berkas. Cara kerja ini yang pertama penyerapan cahaya. Pertama-tama ketika cahaya dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis terkena sebuah zat, maka cahaya tersebut akan terserap. Kedua, terjadi perpindahan elektron. Anda bisa melihat apakah zat akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet. Apabila betul, maka akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer UV vis dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi atau perpindahan. Yang ketiga ada pengukuran konsentrasi sampel. Setelah perpindahan terjadi, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi sampel. Anda bisa melihat adanya zat di dalam sampel mendapat sinar dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya mengenai sampel observasi, maka sebagian dari cahaya tersebut akan terserap. Yang keempat atau yang terakhir, hasil penyerapan cahaya. Hasil data yang telah Anda observasi melalui spektrofotometer UV vis akan berupa data keluar dengan bentuk spektrum. Bila ingin melihat hasil tersebut, Anda akan memerlukan komputer. Spektrum tersebut berbentuk pita lebar sebab energi yang ia miliki menyebabkan transisi elektronik, rotasi, dan getaran elektron yang juga terjadi di dalam molekul. Selanjutnya, pembacaan data hasil analisis spektrofotometer UV vis. Yang pertama, penentuan panjang gelombang maksimum. Yang kedua, kurva baku dan uji linearitas. Yang ketiga, akurasi. Yang keempat, presisi. Dan yang kelima, batas deteksi atau LOD dan batas kuantitasi atau LOQ. Adapun kelebihan dan kekurangan spektrofotometer UV vis. Yang pertama, kelebihan, sensitivitasnya tinggi, analisis yang cepat, ketersediaan yang luas, biaya yang relatif terjangkau. Adapun kekurangannya yaitu batasan jangkauan panjang gelombang, interferensi dari senyawa lain, keterbatasan dalam informasi struktural, dan terbatasnya pada larutan jernih. Troubleshooting. Yang pertama, instrumen spektrofotometer UV vis. Yang kedua, pemilihan range panjang gelombang. Yang ketiga, pemilihan dan penggunaan kuvet. Yang keempat, penentuan panjang gelombang maksimum. Yang kelima, pembuatan kurva kalibrasi. Yang keenam, teknik preparasi sampel. Dan yang ketujuh, perolehan harga absorbansi yang negatif. Kalibrasi alat spektrofotometer UV vis. Kualifikasi kinerja mengikuti dua kriteria yang harus diverifikasi menggunakan filter standar saat kalibrasi. Kriteria tersebut adalah yang pertama, akurasi penunjukan panjang gelombang. Akurasi penunjukan panjang gelombang didefinisikan sebagai penyimpangan atau penunjukan panjang gelombang pada rentang panjang gelombang serapan atau emisi dari nilai panjang gelombang pada rentang yang telah diketahui. Penyimpangan panjang gelombang dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan pada hasil pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Apabila spektrofotometer tidak mampu mempertahankan skala panjang gelombang
yang akurat, maka profil penyerapan sampel yang diukur oleh instrumen spektrofotometer akan tidak akurat. Yang kedua, fotometrik akurasi. Nilai fotometrik akurasi ditentukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai acuan, absorban, atau transmitan, baik berupa gelas ataupun larutan kimia dengan nilai yang sudah ditentukan dalam sertifikat. Hal ini perlu dilakukan mengingat nilai absorban dibatasi oleh tingkat linier hasil pembacaan nilai tersebut pada sebuah spektrofotometer.